pengalaman rohani yang berhasil. Saudaraku, pengalaman seseorang akan menentukan kualitas seseorang. Tinggal bagaimana orang itu meregulasi pengalaman itu atau memaknai pengalaman itu, atau bagaimana dia mengambil arti yang terbaik dari pengalaman itu untuk tingkatan hidup yang lebih baik, atau istilahnya go next level. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman rohani yang berhasil ini dalam topik ini dibagi dengan 3 pokok penting, yaitu yang pertama invertasi, yang kedua inkubasi, dan yang ketiga adalah transformasi. Invertasi adalah mengalami perjumpaan, sedangkan inkubasi adalah dalam sebuah proses atau diproses dalam bentuk tertentu. Kemudian transformasi adalah terjadi perubahan dalam diri seseorang. Ya, contoh yang paling pas untuk transformasi ini adalah seperti kepompong ulat. Ya, setelah terjadi transformasi perubahan dalam dirinya lewat inkubasi dalam suatu proses atau dalam suatu bentuk, apa yang terjadi? Ulat yang menggelikan atau yang menakutkan, khususnya bagi kaum wanita, akan menjadi binatang kesayangan banyak orang. Kita tidak serta-merta langsung seketika langsung disulap. Ya, saudaraku, dalam sehari kita menjadi orang rohani, dalam sehari kita menjadi orang sempurna, dalam sehari kita menjadi pelayan Tuhan yang hebat dan keren, dalam sehari kita menjadi penyembah, dalam sehari kita menjadi orang yang rohani atau yang penuh kasih. Saudaraku, semua ada aturannya. Tetapi kalau kita mau menekuni dan langkah demi langkah daripada apa yang ingin sampaikan ini, pengalaman rohani yang berhasil yang dimulai daripada babak pertama atau bagian pertama, invertasi. Invertasi ini adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin Anda sudah mengalami perjumpaan dengan pendeta senior, pendeta top, dan pendeta keren, pendeta hebat, pendeta kota, dan pendeta internasional, pendeta ala penginjil. Ya, sekalipun dia pendeta yang kelihatan begitu kemuliaannya, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi saya katakan, bertemu dengan pendeta sejagat raya pun kualitasnya belum tentu bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin Anda sudah bertemu dengan gereja di mana dimulai dengan dana dan anggaran, di pengurus panitia yang begitu profesional, saudaraku. Dan gereja dimulai dengan anggaran-anggaran relatif berbeda. Ada yang ratusan juta, ada yang 1M, ada yang 2M, ada yang berapa M, saudaraku. Ada yang mungkin T, saudaraku. Gereja raksasa atau yang pada zaman perjanjian lama masih disebut Ka'bah Allah atau bait suci, yaitu bangunan gereja tempat ibadah atau bait Allah yang dibangun Daud, dipersiapkan Daud. Namun yang pada akhirnya Salomo anaknya lah yang mewujudkan pembangunan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi bait Allah dibangun dengan triliun. Saudaraku, jangka waktunya pembangunannya 46 tahun. Dan kebanyakan bahan-bahannya itu diambil dari luar negeri. Ya, saudaraku, dari luar negeri. Tapi sekalipun saudara punya gereja sehebat triliun, Anda belum tentu ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang bahasa pendeknya atau kalimat pendeknya, perlukah kita membangun gereja? Sangat perlu dan harus ada bangunan gereja. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa tekanan dalam pembangunan gereja, tekanan dalam bentuk kuantitas dan jumlah, tekanan dalam arti kita bertemu dengan pamor seorang pendeta. Kendatipun seorang pendeta ini bayangannya, ya, seperti Petrus, saudaraku, bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, saudaraku, kendatipun kita bertemu dengan seorang pendeta yang begitu familiar, mungkin dia idola, mungkin dia is the best, itu nomor 1 dalam hati jemaatnya, belum tentu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau begitu, siapa yang kita mau temukan? Itulah judul daripada penyampaian ini, pengalaman rohani yang berhasil. Pengalaman rohani yang berhasil didahului dengan impartasi, perjumpaan dengan Tuhan. Saudara boleh menyatakan harus mengalami perjumpaan. Saudara jawabnya?
Amin. Ya, saya tidak mau tanya saudara setuju, karena di sini bukan arena parlemen. Nah, Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita awali dengan pembacaan dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi Perjanjian Lama bukan berarti sudah usang. Perjanjian Lama adalah firman Tuhan yang hidup. Di dalam Kejadian pasal 12, kita baca ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Setelah dia bertemu dengan Tuhan, apa tindakan Abraham? Terus apa? Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak dan Ibu, ini tidak lelucon. Seorang yang bertemu dengan Tuhan yang benar, seseorang yang bertemu dengan Yesus yang benar, seorang yang bertemu dengan pengajaran firman yang benar, akan ada aksi, akan ada action, akan ada tindakan total dalam dirinya, akan ada suatu tindakan yang nyata dalam dirinya di balik pertemuan itu. Memang kita akui bahwa suasana bisa berbeda 1 kali 24 jam. Ya, suasana bisa berbeda 1 kali 24 jam. Bisa-bisa kita jam 10 tertawa, tapi jam 11 tidak terlalu lama, hanya 60 menit, bisa kita marah. Tidak dipungkiri, itu gejolak dalam kehidupan manusia atau insan hidup manusia di dunia ini. Atau mungkin jam 11 kita marah, bisa-bisa jam 12 kita begitu sedih. Jam 12 sedih, bisa-bisa kita jam 1 tiba-tiba dapat berkat. Nah saudaraku, harta karun, harta dikarun, kita tidak tahu. Sekarang persoalannya bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan akan memberikan reaksi dalam diri kita. Setelah bertemu Abraham dengan Allah, bertemu Abraham dengan Allah, saudaraku, apa yang dikatakan di dalam ayat 7? Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Yang pertama diaksikan atau dieksenkan atau ditampilkan, diekspos seseorang begitu bertemu dengan Tuhan, yang pertama adalah mendirikan mezbah. Ini hubungan batin dengan Tuhan, yang bahasa sehari-harinya ibadah, penyembahan, pujian. Memang di kalangan pebisnis, di kalangan orang yang hanya dikejar dan mengejar, dikejar dan mengejar, dikejar utang dan mengejar utang, dikejar utang, mengejar utang, kejar-kejaran lah, tidak tahu mana yang di dulu, mana yang di belakang. Ya, ini masalah ibadah ini nggak tren, nggak lagi booming dalam hatinya, nggak lagi nancap dalam hatinya. Kenapa? Karena dia mengejar uang. Termasuk utang tadi. Sudah ada uang hari ini, tahun ini 20 juta. Kita masih kejar lagi harga yang 40 juta. Sudah ada 40 juta. Kita kejar lagi 60 juta. Ada 60 juta. Kita mau kejar lagi 120 juta. Sudah ada mobil Kijang. Ya, tahun 80-an. Kita mau kejar lagi mobil Kijang yang tahun 90-an. Terus kejar. Ibadah mendirikan mezbah bagi Tuhan tidak terkenal dalam dirinya. Sebabnya saya pernah berkhotbah di dalam satu acara ibadah komunitas marga, salah satu marga di Kanopan ini. Saya singgung masalah orang kalau anak Tuhan sungguh-sungguh pasti dia hormati ibadahnya hari Minggu. Maka salah seorang ibu yang mendengar waktu itu, kalau tidak salah di rumah Bapak Sehan dari Nangburu Manurung, ada seorang ibu marbete-bete di belakang. Nah, dia marah kali. Dia sudah, saya bisa memaklumi kenapa dia marah. Karena memang dia sangat tidak hargai ibadah hari Minggu. Kalau saudara yang mencintai Tuhan, sudah pernah bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus,
Satu kali saudara tidak beribadah kepada Tuhan, maka hati saudara rasa tidak nyaman. Ya. Tapi kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, 1 tahun tidak kebaktian, biasa saja. Ini tandanya. Nah, saudaraku, memang ada kalanya terjadi hal seperti itu, kelemahan, tapi bukan dibiasakan. Saya yakin tidak ada di sini anak Tuhan yang tidak pernah ompong jadwal persekutuannya, atau yang tidak pernah ada lobang, saudaraku. Tapi Tuhan sangat memaklumi kondisi anak Tuhan hambanya, saudaraku. Kalau itu adalah unsur kelemahan, tidak unsur kesengajaan, jangan pada waktu saudara bolong hari ini tidak berdoa subuh, tiba-tiba hari berikut saudara langsung menyerah. Dan diterima Tuhan lagi aku, Tuhan tidak mau dengar lagi doaku, karena kemarin aku nggak berdoa lagi. Saudaraku, ini iblis masuk di tengah-tengah kelemahan. Kalau hari Minggu yang lalu saudara tidak datang kebaktian, langsung hati saudara ciut dan menyerah pada kelemahan, saudara hari berikut tidak mau datang lagi ibadah. Ini menyerah dalam kelemahan. Namun saya katakan kepada saudara bahwa kita harus berjuang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mendirikan mezbah penyembahan adalah hubungan batin dengan Tuhan. Ini hubungan batin agak susah diulas dengan bahasa hurufiah atau bahasa budaya. Seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan membangun mezbah, hubungan batin dengan Tuhan. Hubungan batin ini, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, atau seperti ada kalimat yang menyampaikan hubungan batin ini atau secara tertulis, tapi bisa dimengerti. Kalau kita katakan ini sejenis mitos, mungkin saja. Tapi kalau kita katakan ini sejenis direka-reka, bisa saja. Atau kalau katakan ini juga faktual, bisa saja. Contoh, seorang ibu waktu mengkocok air minum, ya, tiba-tiba gelasnya jatuh, pecah, plak. Langsung dia pikir, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Ditelepon anaknya di Medan. Bagaimana adikmu? Iya mah, kemarin lalu tabrakan. Ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita katakan mitos, ya mungkin saja. Tapi kita katakan realisasi, ya realita, ya boleh aja. Tapi kalau kita katakan juga ini, artinya saya tidak mengharuskan saudara untuk meyakini itu. Tapi kalau terjadi, memang itu terjadi. Misalnya kalau orang tuanya jauh, 2-3 hari tidak datang, anaknya panas dan demam. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh menggantungkan harapannya kepada Tuhannya, 1 menit, 1 jam, tidak rasa punya tempat dalam hatinya Yesus Tuhannya, dia akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Amin. Tapi ada anak Tuhan tidak ibadah berbulan-bulan, merasa dia agama Kristen, merasa dia orang Kristen, merasa aman-aman aja. Kalau bisa orang yang tidak gereja mati masuk surga, untuk apa kita buka gereja? Toh juga masuk surga. Kalau pembunuh, kalau pecundang, kalau penipu, kalau pencuri mati masuk surga, untuk apa kita menjaga hidup kita dalam kekudusan? Mari kita lakukan, toh juga masuk surga. Tapi bagi saudara, bagimu, bagiku ada upah daripada konsistensi kita sebagai orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kita ibadah, pasti ada dalam catatan Tuhan. Kalau tidak ada artinya kita beribadah. Yang kita lakukan itu, habis kita kerjakan hari ini, besok nggak ada lagi dalam sisa pikiran kita. Kenapa? Karena kita lakukan tanpa ada tujuan dan arah. Sekarang nilai uang mahal, apalagi masa corona ini. Ya, nilai uang mahal kali, 10.000 mahal, saudara.
kita lakukan 10.000, kita lakukan 5.000, mahal kali saudaraku. Kenapa? Karena memang kita mendapatkan 5.000, 10.000 itu sulit. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka rasakan dapatkan uang 10.000. Apalagi yang para beca. Satu kali saya berdiri pinggir jalan, datang tukang beca. Kemana Pak? Saya bilang, enggak. Dia pergi sekitar 2-3 menit, belok lagi, entah di ujung mana, enggak tahu, balik lagi. Pak, kemananya sebenarnya? Saya bilang, tidak Pak. Dia balik lagi. Tapi saya masih berdiri di situ menunggu mobil mau ke Kota Pinang. Dia balik lagi. Pak, kemana? Saya bilang, berapa ongkos naik beca ke Kota Pinang? Oh, Bapak ke Kota Pinang ya? Ya tunggulah mobil Pak, ya katanya. Siapa bilang saya tidak mau tunggu? Itu makanya saya berdiri di sini. Kadang-kadang memang rasa tidak patut juga. Tapi kadang-kadang lagi kita pas lagi HP, lagi ngomong, Pak, mau kemana Pak? Mau kemana? Ya sebenarnya kan tunggu dulu selesai kita ngomong dengan seorang baru ditanya. Tapi bisa saya bayangkan bagaimana anaknya menunggu di rumah 1,5 kilo beras. Bagaimana istri di rumah menunggu harapan dari bapak. Ya puji Tuhan kalau semuanya kelihatan sehat. Ya, sehat, daun ubi pun atau ubi kita makan bisa enak kita makan. Tapi kalau ada salah satu yang sakit, padahal pulang tidak bawa uang, aduh itu sangat berjuangkan. Sama dengan Gojek, sama dengan tukang beca. Apalagi pergi mendurus, ternyata dimakan buaya, uluna mago, kepalanya hilang. Itu lagi viral kemarin. Hanya mendapatkan uang durus. Untuk mendapatkan 2-30 ribu harus berani main kucing-kucingan dengan petugas. Dapatlah kelapa sawit berondolan. Hanya karena setengah karung berondolan, dia harus merondok di penjara berapa bulan? 6 bulan. Berapa? Kelapa sawit berondolan 25 kilo. Untung-untung ada 25 ribu. Hanya 25 ribu harus dia menginap di penjara 6 bulan. Tapi ada senang lo orang di penjara. Kenapa? Makan tidak dibayar, tidur gratis. Cuman kalau di sana mati tidak ada yang tanggung. Ya. Nah saudaraku, yang itulah pahitnya, kerasnya kehidupan. Jadi kalau kita melakukannya 5.000, 10.000 untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, tidak ada yang membandingi atau tidak ada yang kita harapkan dari situ. Sangat fatal dan sia-sia. Apalagi ada beberapa jemaat Tuhan yang sungguh terbeban untuk bergereja ini. Perpuluhan ratusan ribu tiap bulan. Saya tahu uang itu tidak gampang. Mungkin untuk belanja rumah harus dikurangi. Mungkin untuk setoran buat anak yang kuliah ditunda dulu. Betapa sulitnya itu uang. Tapi kita lakukan untuk gereja. Kalau tidak ada di balik taburan kita itu yang kita harapkan kekekalan. Ya. Jangan juga berbisnis dengan Tuhan seperti ada pendeta mengatakan, ingin diberkati Tuhan usahamu, kasih perpuluhan. Itu berbisnis. Ingin pekerjaanmu diberkati Tuhan, kasih persembahan ucapan syukur. Ingin jabatanmu dinaikkan, kasih korban yang tambun kepada Tuhan. Oh iya ya Pak. Iya, oh iya. Pokoknya supaya usahamu diberkati Tuhan, kasih perpuluhan. Berapa itu perpuluhan? 10%. Oh iya ya. Kalah bang Pak. Kalau di bank cuma 1,8, udah sampai 1% Pak. Oh, lebih bagus juga ya di gereja. 10% ada 30 kali lipat. Ada 60. Ada orang luar biasa juga ya. Nah, akhirnya dia berbisnis dengan Tuhan. Saudaraku, kita melakukan bukan karena berbisnis dengan Tuhan, tapi mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yang kita lakukan itu penyembahan, bukan bayar. Saudaraku, pernahkah saudara mendengar orang kaya mati? Siapa salah satu orang Batak yang kaya? Dengan banyaknya
banyak uangnya saudaraku, paling tidak ya triliun uangnya, ya biar cuma 1 tahun lagi bisa dia tambah. Tuhan, saya kasih 1 triliun dengan Tuhan, tapi tambah umur saya 2 tahun, bisa? Orang di Kanopan banyak yang kaya, tapi is dead. Padahal apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada? Mobil Portugal ada 7, Pajero Sport ada 8, Land Cruiser ada untuk ukuran sedang. Tapi terhadap umur manusia tak ada satupun yang menjamin untuk bisa lolos dari keputusan Tuhan. Maka kalau kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas di bumi ini hanya untuk hal-hal yang semu, maka engkau adalah orang yang paling malang, karena begitu akhir hidupmu tidak ada apa-apamu di dunia sorga, maka engkau adalah yang paling malang. Maka perjumpaan dengan Tuhan hari ini, buatlah mesbah bagi Tuhan. Maka sangat disayangkan saudaraku kalau kita menekuni hidup ini. Apalagi yang paling sial begini, kita sudah mati-matian mengejar. Dan sekitar beberapa tahun lalu ada hal yang sangat tragis. Kebunnya di Kanopan di wilayah Labura dijual 5 hektar. Dia pindah ke daerah Riau sana, dibeli 20 hektar. Padahal kebunnya yang di Kanopan ini dulu hutan, ditebas, bergumul sekian tahun supaya mendapatkan hasil. Tapi ingin lebih besar lagi hartanya, dia jual lah yang 5 hektar, dibeli dan 20 hektar hutan. Hutan ini lagi dikelola. Setelah berbuah pasir, ingin dia lagi, tidak mau hanya 20 hektar, dia beli 100 hektar hutan. Jadi hutan di Kanopan dibuka, hutan di Riau dibuka, hutan di Jambi di hutan dibuka. Dari hutan ke hutan, dari hutan, terakhir dia mati di hutan. Ini paling tragis, saudara. Apa yang dia dapat? Ditelepon anaknya dari Kanopan, dari Labura, nggak jawab sampai 3-4 hari. Akhirnya mereka lihat di sana, yang ada tinggal botol dan gelas dan puntung-puntung rokok, kurang lebih 1 kilo mungkin. Bapak itu mati di hutan. Ini lagi paling tragis. Sudah mati-matian, sudah mati-matian. Saya katakan pada saudara, perjumpaan dengan Tuhan akan memberikan action ke masa kekekalan. Bukan hanya menyangkut di bumi ini. Saudaraku, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bangun mesbah kepada Tuhan, dia tidak takut mati. Orang yang takut mati berbeda dengan tidak rela mati. Saudaraku, takut mati berbeda dengan belum rela mati. Bapak Nababan, takut mati atau belum rela mati? Rela mati. Iya. Bapak Manulang belum rela mati. Kenapa? Gereja belum selesai. Jadi maksud muluk selesai nggak boleh mati. Salah juga. Jangan. Ya. Kenapa kita belum rela mati? Karena masih banyak beban. Anda jangan rela dulu mati. Bukan takut mati. Kalau takut mati karena dosa. Belum rela mati karena masih punya tanggungan atau beban. Saudaraku, jangan juga buat rela mati setelah ini, karena masih ada beban yang Tuhan berikan kepada kita, yang masih banyak yang sehubungan dengan pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Maka kita berdoa supaya semua kita panjang umur. Opung Sari masih panjang umur. Amin. Tapi keluarkan yang di bawah tempat tidur, logam-logam yang disimpan itu jangan jadi daripada firman Tuhan minggu lalu inflasi. Ya. Ada 10.000 taruh di bawah tempat tidur. Padahal 10 tahun lalu 10.000 sudah beli yang mahal.
Tapi sekarang nilainya kurang. Jangan rela mati dulu, karena masih banyak menunggu pekerjaan Tuhan. Anda mau melihat gereja kita ini mempermuliakan Allah. Haleluya. Di Kanopan. Saudaraku, yakinkan dulu Anda belum rela sebelum kemuliaan Tuhan disempurnakan dalam panggilan saudara. Amin. Kalau begitu berapa puluh tahun lagi Anda hidup? Tunggu selesai jatah saya. Amin. Tunggu selesai tanggung jawab saya. Katakan kepada Tuhan seperti itu. Ya. Masih banyak yang Anda mau kerjakan. Pertama, lihat gereja ini memuliakan Tuhan, membesarkan Allah. Akan banyak orang diselamatkan, jiwa-jiwa diberkati. Anak-anak saudara berhasil. Anak-anak saudara akan menjadi hamba Tuhan, pendeta, orang-orang yang baik. Haleluya. Bukan orang-orang narkobaun, saudara. Itu doamu kepada Tuhan. Maka sebelum terjadi ini, jangan berhenti menangis kepada Tuhan. Buat mesbah Allah yang indah. Saudaraku, ini indahnya perjumpaan dengan Tuhan. Ada mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya yang kacau balau diberikan Tuhan ketenangan. Haleluya. Ada orang sudah hancur ekonominya, dipulihkan Tuhan secara pelan-pelan. Jangan merasa dipulihkan Tuhan secara main sulap, ya. Pergi sama tukang sulap, tukang sihir, saudara. Tapi kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan kepada saudara mobil, tapi mobil yang tidak membawa saudara menjadi kesombongan. Amin. Jika Tuhan memberikan kepada saudara rumah, tapi rumah bukan ke tempat kediamannya maksiat, atau tempat prostitusi, atau tempatnya dosa, tempatnya rumah saudara bukan untuk tempatnya melakukan segala pelampiasan dosa dengan berbagai jenis dosa-dosa. Tapi berjanji kepada Tuhan, jika aku punya mobil, mobil ini akan kumobilisasi untuk antar jemput hamba Tuhan dan jemaat. Ya saudaraku, mobil jika Tuhan berikan kepada saudara, berjanjilah mobil itu untuk pakai nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau diberikan Tuhan saudara rumah, jadikanlah rumah itu menjadi tempat mesbah doa. Amin. Ya. Maka perjumpaan dengan Tuhan ini sangat indah. Haleluya, Mama Sileo. Kalau diberkati Tuhan inang mobil. Haleluya. Mungkin nanti si Leoma orang pergi anaknya di Jakarta, dikirim apa, kijang, apalagi kuda, apalagi tiger, apalagi ya nak, ku berikan pun nanti babi 1 ekor jalan-jalan, karena dipikir binatang semua. Sekali lagi, kalau diberkati Tuhan, pertama yang kau buat, bangun mesbah dengan Tuhan. Persekutuan ibadahmu hangatkanlah dengan Allah kita. Haleluya. Jangan persoalkan nanti tidak ada, apalagi bahasa begini. Ya, mana kita bisa menyembah Tuhan kalau kita lapar? Siapa bilang? Yesus 40 hari 40 malam menyembah Allah, saudaraku. Tidak ada dalam isi perutnya. Secara teori kedokteran, paling lama manusia bertahan 25 hari karena dia dehidrasi. Yesus, saudaraku, 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, tidak dehidrasi, bisa menyembah Allah. Dan pada hari terakhir masih ditawarkan bagi dia roti, bumbungan bait Allah. Kerajaan di dunia akan menjadi miliknya. Tidak perlu pergi ke Gunung Kawi cari kekayaan, ke Bromo untuk mengalami percintaan. Kalau saya dengar di bagian Damuli ke sana ada dukun yang bisa memberikan ilmu pemanis. Tinggal pilih langsing, pendek, gemuk. Nah, ya, tidak perlu. Di mana begu gajang bisa memberikan kekayaan? Apalagi begu pendek. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perlu saya katakan kepada saudara, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan melalui mesbah. Memang ada berbeda konsep kita dengan konsep Allah. Bagaimana Allah memberkati kita berbeda dengan bagaimana caranya kita mengejar sesuatu. Bahwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang pertama dikerjakan adalah membangun hubungan dengan Tuhan, pemulihan batin kita dengan Tuhan. Kita waktu menyembah Tuhan begitu enak kali, saudaraku. Ya. Saya bilang kalau lapar tidak bisa menyembah Tuhan.
Berapa kali saya bukan sombong saudaraku, beberapa tahun, puluh tahun yang lalu, 3 hari 3 malam, hari keempat baru meminum air putih. 3 hari 3 malam full puasa, tidak makan, tidak minum. Itu berapa kali kita lakukan. Jangan juga pikir saudara gampang jadi hamba Tuhan sekarang. Jadi jangan bilang kalau lapar tidak bisa menyembah Tuhan, kalau rakus yang tidak bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau lapar bisa. Tapi kalau rakus memang nggak bisa, langsung tidur. Begitu kita makan kenyang, langsung dia modok-modok. Nah, itu nggak bisa menyembah Tuhan. Jadi saudaraku, utamakan Tuhan. Bangun mesbah, hubungan batin dengan Tuhan, pemulihan penyembahan kita kepada Tuhan. Maka ada lagu yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dari awal, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan. Semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu. Mari kita berdiri.